Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalina wal akhirin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtadahu bihudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengantarkan kita di bulan yang penuh kemuliaan ini, bulan Sya'ban. Ucapan hamdalah pun tak henti-hentinya kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla yang telah mewujudkan, mengabulkan permohonan dan keinginan kita untuk bisa berjumpa kembali dengan bulan Sya'ban ini. Bulan Sya'ban ini satu bulan yang banyak dilalaikan dan dilupakan oleh kaum muslimin, sebagaimana yang telah dinaskan oleh Rasulina Al-Karim sallallahu alaihi wasallam dari hadis Usama ibnu Zaid radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dzalika syahrun yakfulun nasu anhu baina Rajab wa baina Ramadan." Bulan Sya'ban ini adalah satu bulan yang diapit antara dua bulan yang spesial. Bulan Rajab yang telah kita lalui bersama dan bulan Ramadan yang sedang kita nanti kedatangannya. Bulan Rajab kaum muslimin lebih banyak memberikan perhatian, energi mereka juga telah terkuras sebagian untuk bulan Rajab. Karena bulan Rajab satu di antara 4 bulan yang diharamkan selain Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Oleh karena itu, satu bulan yang terpisah, bulan Rajab, bulan yang lalu, kebiasaan bangsa Arab kala itu memanfaatkan bulan Rajab ini untuk bersua kembali dengan Ka'bah. Kalau di bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan bulan Muharram, ini adalah momentum emas bagi kaum muslimin dimanapun mereka berada untuk menunaikan ibadah haji. Adapun satu bulan di antara 4 bulan haram yang terpisah, bulan Rajab, mereka memanfaatkan waktu 1 bulan itu untuk menunaikan ibadah umrah. Pun demikian dengan ibadah-ibadah yang lain. Ketika energi dan perhatian mereka sudah terkuras banyak di bulan Rajab, maka bulan Sya'ban ini seakan-akan dijadikan sebagai masa-masa reses, waktu untuk beristirahatkan diri, guna untuk menyambut dan energinya dipersiapkan untuk bulan Ramadan yang sudah dinanti kedatangannya. Maka menjadilah bulan Sya'ban ini terlupakan. Bulan Sya'ban yang terapit di antara 2 bulan ini banyak dilalaikan akan keutamaan dan fadilahnya. Padahal kalau kita lihat kebiasaan Nabi Shallallahu alaihi wasallam, malah bulan Sya'ban ini adalah bulan yang ditunggu-tunggu oleh beliau. Makanya Usama ibnu Zaid cerdik banget mengamati Nabi SAW dari hari ke hari, bulan ke bulan. Nabi SAW dikenal untuk selalu menjaga puasa sunnahnya, tapi tidak sebanyak di bulan Sya'ban. Hal inilah yang kemudian menjadikan Usama ibnu Zaid memberanikan diri untuk menanyakan hal ini kepada Rasulullah. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kemudian menjawabnya, bulan ini memang banyak dilalaikan.
Tapi bahasanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, saya ingin menembus batas, saya ingin mengubah pola pikir yang salah di kalangan orang-orang muslimin kala itu. Makanya Nabi SAW ingin mengisi bulan itu malah dengan berpuasa. Bahkan menjadi hal yang amat menyenangkan bagi Nabi SAW. Kata beliau, fa'uhibbu ayyurfa'a fihi amali wa ana sha'im. Saking rutinnya Nabi SAW di bulan Sya'ban inilah Aisyah radhiyallahu taala anha sebagai pendamping hidupnya tahu betul bagaimana kebiasaan Nabi SAW. Kana yasumu Sya'ban kullah. Seakan-akan Nabi SAW berpuasa Sya'ban ini sebulan yakni penuh. Maka oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi layaknya kita naik motor misalnya, maka bulan Sya'ban ini bukan malah mengendorkan dan mengurangi gigi kita. Minimal kita bisa mempertahankan gigi yang sudah kita masukkan di bulan Rajab. Kalau seandainya bulan Rajab itu layaknya kita naik motor, sudah di gigi yang kedua, berarti bulan Sya'ban minimal 2 itu kita pertahankan. Kalau bisa kita tingkatkan. Karena 3 bulan ini adalah 3 bulan yang saling berkaitan jamaah. Kita nggak bisa memisahkan. Nggak ada yang namanya bulan Sya'ban kita tingkatkan grafik dan semangat ibadah kita, kemudian bulan Sya'ban kita turunkan untuk masa istirahat, Ramadan kita naikkan lagi, enggak. Kalau melihat grafiknya para ulama-ulama soleh yang dahulu, semakin lama semakin meningkat. Mulai dari bulan Sya'ban, bulan Rajab, bulan Sya'ban hingga bulan Ramadan. Makanya Dhunnun Al-Misri rahimahullah ta'ala pernah menyampaikan bahwasanya bulan Rajab yang sudah kita lalui bersama ini adalah masa di mana kita memutus hubungan kontrak kita dengan kemaksiatan dan dosa. Sudah kita lalui masa itu. Adapun bulan Sya'ban ini, kata Dhunnun Al-Misri rahimahullah ta'ala, adalah masa bagaimana kita meningkatkan keimanan, mempertebal ketakwaan dengan ketaatan kepada Allah, bukan malah mengendorkan semangat. Baru kemudian di bulan Ramadan itu adalah masa-masa kita menunggu kemuliaan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Baru kemudian beliau mengatakan, barang siapa yang masih diberikan jatah usia bisa menjumpai 3 bulan ini, kata Dhunnun Al-Misri rahimahullah ta'ala, di bulan Rajab, tak ada semangat, tak ada keinginan untuk berpisah dengan kemaksiatan. Ketika sudah diberikan kesempatan bertemu dengan bulan Sya'ban, tidak ada tekad yang kuat untuk mempertebal keimanannya. Bahkan ketika diberikan kesempatan untuk bisa berjumpa dengan bulan Ramadan pun tak selera untuk bisa mengais pahala dari Allah Subhanahu wa taala dengan keberkahan bulan Ramadan. Kalau memang itu yang terjadi pada seorang muslim, kata Dhunnun Al-Misri, sungguh inilah tipikal manusia yang paling merugi. Maka oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari ya menyisakan beberapa hari ini kita tingkatkan ibadah kita, terutama puasa sunnah sebagaimana rutinitas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tilawatil Quran segera kita lunasi, terutama bagi para ibu-ibu dan para wanita yang masih punya hutang puasa wajib sebagaimana yang dilakukan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan yang tidak kalah pentingnya, yakni mari kita bekali diri kita dengan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan fikih puasa. Ini sangat penting ya sekali untuk kita semua. Ini sebagai bentuk muqaddimah, sebagai pengingat untuk diri saya pribadi dan para jamaah ya, agar kita semakin meningkatkan ya grafik keimanan yakni kita menjelang bulan Ramadan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala masih berkenan memberikan kesempatan untuk kita semua yang hadir di masjid yang mulia ini berjumpa dan bersua kembali dengan tamu yang agung yang sudah kita nanti kedatangannya, yaitu bulan Ramadan yang penuh keberkahan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan sebelumnya ya kita baru menyelesaikan ayat yang ke-7. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha. Kita sampaikan dahulu bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan, mengilustrasikan dunia itu dengan sebuah perhiasan. Jadi perhiasan itu kan menarik mata, menarik hati, menjadikan orang itu terkesima dan takjub.
Pun demikian dengan dunia. Makanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis sahih mengatakan dunia itu diibaratkan hulwatun khadra au khadirah. Jadi memang dunia itu manis. Dunia itu hijau ranum. Sebagaimana dan layaknya tanaman yang hijau itu kan banyak menarik mata, terutama para petani. Subhanallah. Nah, ini adalah gambarannya di dunia. Nah, pun demikian dengan ayat yang berikutnya di ayat yang ke-8. Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna lajailuna ma 'alaiha sa'idan juruza. Ini masih ada kaitannya dengan ayat yang ke-7. Kedua ayat ini saling berkaitan. Dan sekali lagi ini sebagai bentuk hiburan. Nabi SAW dihibur karena dakwanya itu ditolak oleh kaumnya. Gak usah bersedih wahai Muhammad. Dunia ini adalah ladang ujian. Sebagaimana ujian itu ada yang lolos dan ada yang gagal. Pun demikian dalam dakwah. Ada yang menerima dan ada yang menolak. Ada yang beriman dan ada yang kafir. Di ayat ini kemudian Allah SWT mengingatkan kembali, wa inna laja'iluna ma 'alaiha sa'idan juruza. Sebagaimana dunia ini itu ada masanya, gak akan selamanya seperti ini. Ada saatnya nanti dunia dan bumi yang begitu indah dan menarik mata manusia ini akan diratakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pun demikian dalam dakwah. Dakwah pun demikian. Gak akan selamanya. Nanti kita akan sampaikan yang namanya kesenangan itu gak akan ada selamanya di dunia. Pun demikian dengan kesengsaraan, gak ada yang abadi di dunia ini. Maka ini menjadi apa? Pelecut bagi Nabi SAW dikala beliau berduka. Bahasa kita itu badai pasti berlalu, gak akan selamanya. Jadi subhanallah, bahasa Allah Subhanahu wa taala di dua ayat ini sebagai bentuk hiburan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa faedah yang bisa kita petik di ayat yang ke-8. Wa inna lajailuna ma 'alaiha sa'idan juruza. Yang pertama, dunia dan kenikmatannya itu akan sirna. Dan itu sudah menjadi sunatullah yang tidak akan bisa ditolak. Sebagaimana ayat ini juga demikian. Wa inna lajailuna ma 'alaiha sa'idan juruza. Dan ini sudah menjadi siklus sunatullah. Sekalipun kita berusaha untuk menolak, sekalipun kita berusaha untuk menghindar, itu mustahil terjadi. Sebagaimana kematian itu adalah sunatullah, pun demikian dengan usia dunia pun demikian. Kenikmatan itu akan hilang. Makanya ayat yang ke-8 ini berkaitan dengan faedah yang pertama persis dengan surat Al-Kahfi yang nanti kita akan bahas ayat yang ke-45. Di mana Allah Subhanahu wa taala firman, wadrib lahum mathalal hayatid dunya kama'in anzalna minas sama' fakhtalata bi nabatul ardi fa asbaha syiman tadruhur riyah. Wa kana Allah ala kulli syai'in muqtadira. Nanti kita akan bahas ini. Tapi intinya sama. Wa inna lajailuna ma 'alaiha sa'idun juruza. Setelah kita menikmati indahnya bumi dan alam semesta ini, nanti kalau sudah expired, berarti dunia ini sudah habis masanya. Sebagaimana jatah manusia juga punya. Ketika sudah expired berarti sudah hilang, sudah musnah. Kita tinggal tulang belulang. Bumi pun demikian akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, yang dijamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkaitan ini banyak sekali sebenarnya faedah-faedah lain yang bisa kita petik darinya. Makanya para ulama mengatakan bahwasanya dunia itu sirna dan akan cepat musnah. Cepat atau lambat kenikmatan itu akan hilang dari kita. Itu dikarenakan 3 sebab. Sirnanya dunia itu karena satu, karena dimanfaatkan, dipakai. Sebagaimana pakaian, kalau sudah dipakai terus, bahkan seandainya nggak dipakai akan usang,
akan rusak. Makanan pun nggak akan selamanya. Kalau sudah dimakan, yakni akan menjadi bentuk yang lain. Ya, makanya para ulama mengatakan, ya, kenapa dunia itu disebut sebagai arad? Arad. Kenikmatan dunia itu seringkali diibaratkan dengan arad, sebagaimana ada di dalam surat An-Nisa, ya, ayat 94. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza darabtum, ya, sampai di ayat tabtaghuna aradal hayatid dunya wa indallahi maghanimu katsirah. Para ulama mengapa kenikmatan itu selalu diidentikan dengan arad? Karena arad itu menunjukkan sesuatu itu akan bisa sirna atau hilang sebanyak apapun. Rekening gendut yang kita miliki itu nggak akan selamanya. Ada saatnya itu akan habis. Pun demikian dengan gunung, nggak akan yakni selamanya tegak seperti itu. Kita bisa menyaksikan di beberapa tempat gunung dipotong oleh tangan-tangan manusia. Pun demikian dengan makanan, pun demikian dengan properti dan harta benda yang kita miliki. Makanya para ulama mengatakan subhanallah, Allah Subhanahu wa taala menyebut yakni dunia itu dengan arad. Karena apa? Rentan sekali apa? Hilang dan sirna. Dan ini sejalan dengan penuturan dari Ar-Rahib Al-Asfahani. Ar-Rahib mengatakan bahwasanya dunia dan kenikmatannya dikatakan arad sebagaimana ada dalam surat An-Nisa ayat 94, li'annahu mimma la yakunu tsabitan. Dikatakan arad itu karena memang tidak akan ajeg. Pasti akan hilang, pasti akan sirna, pasti akan habis. Karena itulah sebenarnya karakter dari dunia itu. Maka dunia itu akan sirna kalau dimanfaatkan. Bahkan kalau seandainya nggak dipakai pun akan hilang. Kenikmatan yang di dunia itu akan bisa hilang dengan yang kedua, dengan kematian. Makanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah bersabda dari hadis riwayat Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani dalam Sahih Sunan An-Nasa'i. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsiru dzikra hadimil ladzat," kata Rasulullah. Perbanyak kita mengingat pemusnah sesuatu yang bisa membinasakan kenikmatan dan kelezatan dunia. Apa itu? Ya, ini kematian. Ini sudah selesai di sini. Ya. Ini sebagai pemusnah massal. Kenikmatan apapun yang dijamain dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau sudah habis jatah usia kita dengan datangnya ajal yang menjemput kita, selesai semua, sudah. Sudah nggak ada yang bisa kita bawa. Tak ada yang bisa kita jadikan sebagai bekal kecuali adalah hasil dari amalan kita selama di dunia. Maka ini adalah bukti bahwasanya dunia dan kenikmatan itu akan hilang. Kita nikmat merasakan makanan-makanan yang kita selerai, itu akan hilang dengan apa? Kematian. Nikmat punya istri soleha hilang kalau seandainya sudah ada kematian. Pun demikian harta yang selama ini kita agung-agungkan, kita puja-puji, kita selalu pamerkan, hilang sudah, nggak akan bisa kita bawa lagi kalau sudah ada yakni kematian. Ya, pun demikian dengan ayat ini, wa inna la ja'iluna ma 'alaiha sha'idan juruza, sudah hilang. Kita pakai nggak kita pakai, kenikmatan itu akan hilang sendirinya kalau jatah usia kita sudah habis. Atau mungkin barangkali bukan kematian secara langsung. Ini bagi orang-orang yang hidup di akhir zaman, dengan datangnya kiamat, sudah selesai ini. Kalau sudah ada kiamat, orang-orang yang man adraku musa'ata wa hum ahya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara orang yang paling jelek perangai dan akhlaknya itu adalah orang-orang yang masih diberikan kehidupan oleh Allah di akhir zaman, dan mereka menyaksikan dengan kepala sendiri bagaimana hancur leburnya alam semesta ini. Itu adalah orang-orang yang paling jelek. Maka jangan sampai kita berharap punya keinginan bisa menyaksikan, layaknya kita menyaksikan dari kejauhan Semeru meletus. Iya, kalau seandainya kita jauh, kalau seandainya alam semesta hancur, sudah nggak ada tempat lagi kita bisa lari dari ujian terbesar
di atas muka bumi ini dengan hancurnya alam semesta. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah tipikal orang-orang yang jelek. Maka jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ar-Rahman, dan pernah kita sampaikan ayat 26 sampai 27. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Ketika manusia ini Allah Subhanahu wa taala fana, hancurkan, hanya menyisakan Allah Subhanahu wa taala, ya sudah selesai. Kenikmatan orang-orang di akhir zaman sudah enggak akan bisa merasakannya. Apa yang mereka banggakan sudah enggak akan bisa menjadi bekal bagi mereka kecuali amal mereka. Jadi ini adalah di antara ya hal-hal yang bisa memusnahkan dan menghabiskan, menyirnakan kehidupan dunia ini. Kalau tidak dimanfaatkan, pasti akan hilang kenikmatan itu dengan kematian. Kalau tidak dengan kematian, bersamaan dengan kematian itu akan terjadi kiamat yani kubra. Hanya saja nanti ada pengecualian sebagaimana kita sampaikan dulu. Ada 8 makhluk, masih ingat enggak ya? Ini adalah pendapatnya Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Hancurnya alam semesta ini menyisakan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang dikecualikan hancur bersama dengan musnahnya alam semesta. Hal ini didasarkan pada surat Az-Zumar ayat 68. Masih ingat ya Pak ya? Enggak tahu, saya lupa. Saya sampaikan di sini apa di tempat lain. Sepertinya di sini. Ada 8 makhluk Allah Subhanahu wa taala didasarkan pada surat Az-Zumar. Memang di dalam surat Ar-Rahman itu menyisakan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang tidak akan hancur. Tapi di surat Az-Zumar ayat 68 Allah Subhanahu wa taala firman, "Wa nufikha fis-suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa." Di sini Allah Subhanahu wa taala mengecualikan ada sebagian di antara makhluk mansya Allah yang tidak akan hancur. Ibnu Qayyim berusaha untuk mencari menggali kiranya apa saja makhluk Allah Subhanahu wa taala yang tidak akan hancur dengan hancurnya alam semesta. Masih ingat ya Pak ya? Ibnu Qayyim mencatat ada sekitar 8 makhluk. Yang pertama apa? Arsy, kemudian Al-Kursi, kemudian neraka, kemudian yani jannah, kemudian berkaitan dengan manusia, tulang ekor manusia kalau seandainya dia wafat dan meninggal dengan cara yang normal ya. Tapi kalau seandainya kalau dibakar ya sudah habis. Kemudian yang berikutnya ruh manusia ya. Kemudian yang ke berapa ini? 7 apa? Al-qalam. Al-qalam itu apa? Yani pena. Salah satu ciptaan Allah Subhanahu wa taala, di mana pertama kali Allah Subhanahu wa taala menciptakannya untuk mencatat seluruh takdir makhluk-makhluknya. Dan yang terakhir apa? Lauhil Mahfud, database seluruh takdir makhluk Allah Subhanahu wa taala, Lauhil Mahfud. Inilah di antara 8 makhluk yang Allah Subhanahu wa taala tidak akan hancurkan. Faedah yang kedua dari ayat yang ke-8 ini ya, berarti keabadian itu hanya pada yakni akhirat. Ya. Plus 8 makhluk yang Allah Subhanahu wa taala di sini apa? Tidak hancurkan di sini. Nah, makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman ya di dalam surat An-Nahl ayat 96. An-Nahl, bukan An-Naml, An-Nahl. Ma indakum yanfad wa ma indallahi baq. Kalau kita sadari bahwasanya wa inna laja'iluna ma 'alaiha sa'idan jurza, kenikmatan dunia ini akan hancur yani sirna dengan salah satu di antara 3, maka berarti faedah yang bisa kita petik dari ayat ini, simbol dan lambang keabadian itu adalah akhirat. Sebagian disebutkan dalam banyak ayat, salah satunya adalah dalam surat An-Nahl ayat 96. Ma indakum yanfad wa ma indallahi baqa. Apa yang engkau miliki, apa yang ada pada tanganmu, pada orang-orang yang ada di sekitarmu, semuanya akan hilang, semuanya akan habis, semuanya akan
menemui ajal masing-masing. Wa ma indallahi baq. Sedangkan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala itulah yang abadi dan itulah yang tidak akan hancur dan hilang dan habis. Maka oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada satu faedah dan nasihat ini juga yang dikemukakan oleh Syekh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di. Ketika kita memahami dua perbandingan yang amat mencolok ini, Syekh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di mengatakan selayaknya bagi seorang muslim, kata Syekh Nasir, itu harus cerdas ya dalam menyikapi hal ini. Ya. Kalau kita tahu bahwasanya dunia ini akan hilang, akan habis, sedangkan sesuatu yang ada di sisi Allah itu abadi, bagi seorang muslim yang cerdas seharusnya yang dikejar itu adalah yakni akhirat. Kata yakni beliau. Tapi apalah dikata sudah menjadi sunatullah bagi manusia. Meski dunia ini itu gak akan kita bawa ke liang lahat. Meski dunia yang kita miliki sebanyak apapun, fawazailun, akan habis. Kita belum sempat bisa menikmatinya juga karena kedahuluan mati misalnya. Tapi sudah menjadi sunatullah, manusia itu masih mengejar apa? yakni dunia. Makanya di dalam surat Al-A'la ayat 16 sampai ayat 17 Allah Subhanahu wa taala firman apa? Bal tu'thirunal hayatad dunya. Maka oleh karena itu Syekh Abdurrahman Ibnu Nasir mengatakan salahnya bagi seorang muslim cerdas. Sebagaimana apa? Sebagaimana seorang pedagang. Seorang pedagang itu kan selalu memperhatikan bagaimana produk jualannya, dagangannya itu bisa satu, tidak dapatkan dengan harga yang murah. Yang kedua, bisa bertahan lama. Yang ketiga, ya, pun demikian mendapatkan keuntungan yang berlipat, yakni ganda. Itu dinamakan sebagai pedagang yang cerdas. Bukan yakni maaf, pedagang yang urat sing penting dodolan. Enggak kan seperti itu kan. Tapi mereka punya ya insting dalam berdagangnya. Pun demikian seorang muslim pun sama, ketika dihadapkan ini loh kehidupan dunia seperti ini. Ini kehidupan akhirat. Wa ma indallahi yani baq. Kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala, maka salahnya bagi seorang muslim yang cerdas loh ini ya. Maka yang dicari itu adalah sesuatu yang abadi, bukan sesuatu yang akan hilang ya dalam waktu dan tempo cepat atau lambat. Maka oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, meski sudah kita sampaikan seperti ini, pasti ada komunitas yang masuk dalam kategori apa? Bal tu'thirunal hayatad dunya, karena itu sudah menjadi sunnah, yakni sunatullah. Makanya pernah kita sampaikan bagaimana Nabi SAW itu kadang-kadang memberikan gambaran dan perbandingan antara dua kehidupan yang amat kontras ini. Dalam salah satu hadisnya Nabi SAW pernah bersama dengan para sahabatnya, kemudian melihat dan menjumpai ada seekor bangkai atau bangkai seekor kambing. Diambil di itu. Ya. Nabi SAW di sini menjadikan ini sebagai sampel untuk perumpamaan. Wahai sahabatku, kata Rasulullah SAW, engkau tahu ini kan bangkai, sudah bangkai. Jadi bangkai itu satu bau, yang kedua tidak bisa dimanfaatkan yakni sama sekali dagingnya. Padahal daging ini adalah ya unsur terpenting dari hewan. Apalagi kambing, berarti kambing itu halal sudah. Tapi kalau sudah bangkai nggak bisa dimakan. Lah, diambil oleh Nabi SAW. Kiranya ada nggak di antara kalian yang mau saya ya perjualbelikan ini dengan harga yang murah? Nggak ada ya Rasulullah. Seandainya kita beli dengan harga murah pun nggak akan ada manfaatnya untuk kami. Tapi kalau memang demikian, ada nggak yang mau anak kasih free, gratis, free ongkir lagi, sudah langsung diambil. Ternyata Rasulullah SAW ketika mengajukan tawaran seperti itu, para sahabat pun, ya Allah, ini ngapain Rasulullah seperti ini? Apa yang bisa kita dapatkan dari itu? Seandainya aku dikasih itu pun saya bayar pulang, bahkan sebelum saya pulang sudah saya buang atau saya kubur, sudah selesai. Karena nggak ada manfaatnya. Lah di sini kemudian ternyata Nabi SAW ingin memberikan sebuah edukasi penting kepada para sahabatnya, gambaran dunia dengan akhirat.
Kamu tahu toh, yang namanya bangkai seekor kambing ini tak ada satupun yang mau. Dikasih cuma-cuma pun gak ada yang berselera. Padahal engkau tahu, yang namanya dunia itu tidak lebih hina daripada ini. Kalau kita bandingkan antara dunia dengan bangkai seekor kambing ini, sebenarnya lebih hina dunia. Lah kok bisa manusia itu nggak mau bangkai yang sebenarnya, kata Rasulullah, lebih bernilai daripada dunia yang dikejar malah jadi dunia yang itu tingkat dan levelnya lebih rendah daripada ini semua. Lah seperti inilah gambaran bagaimana Nabi SAW selalu memberikan suntikan-suntikan yakni rohani lewat perumpamaan-perumpamaan ini. Kemudian berikutnya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga. Ya. Sebagaimana kita sampaikan jamaah, ayat yang ke-8 ini adalah hiburan ya bagi Nabi di saat Nabi SAW itu berduka. Dan ini adalah bukti bagaimana sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah. Enggak akan dibiarkan. Ya, layaknya seorang ibu ya. Seorang ibu meskipun habis mukul anaknya, maaf loh ya, itu biasanya nggak akan lama kan? Sudah marahnya luar biasa seperti itu, karakter ibu. Mungkin bapak juga sama ya. Biasanya juga seperti itu, habis dipukul macam-macam itu, kadang-kadang ada rasa iba. Itu menunjukkan sayang. Kadang-kadang merasa malu sendiri, dideketi, terus dirangkul, ya, kemudian diangkat, digendong, ditaruh di atas motor, biasanya dibelikan es krim, selesai sudah. Itu antara manusia dengan manusia. Allah Subhanahu wa taala lebih sayang daripada jutaan manusia yang menunjukkan tingginya kasih sayang mereka kepada anaknya atau kepada saudaranya. Nah, ini adalah bagian dari hiburan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di saat Nabi sallallahu alaihi wasallam berduka, itu selalu saja ada hiburan. Makanya Imam Al-Qurtubi rahimahullah taala ketika memberikan komentar ayat ini, apa yang beliau sampaikan? Hadhil ayah yani bastun yani fit tasliyah. Tasliyah itu bahasa Arab. Kalau kita translate artinya apa? Hiburan. Ya, sebagai bentuk pelipur lara. Jadi ayat ini memang ditujukan oleh Allah untuk Rasulullah SAW untuk menghibur diri. Karena Rasulullah SAW cemas banget. Ya, gimana nggak cemas? Baru pertama kali berdakwah banyak orang yang menghujat, banyak orang yang membuli, banyak orang yang menolak. Ya, ini bukan perkara yang mudah. Karena saat itu Nabi SAW masih sendirian, belum banyak partner seperti kita, subhanallah. Ya, kita sponsorshipnya nih banyak, partnernya nih banyak. Ya, teman-teman di mana-mana itu punya satu visi, enak kita. Ada masalah, subhanallah. Semua saling menunjukkan tingkat solidarisme yang tinggi. Nabi SAW sendiri kala itu, bayangkan, di saat ditolak sendirian, tentu ini menjadi luka yang mendalam, yang tidak pernah dilupakan oleh Nabi SAW. Makanya Nabi SAW yang dicamai dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ayat-ayat ini tuh di awal-awal Nabi SAW berdakwah. Ya, tapi ketika hari demi hari Nabi SAW seringkali dihibur oleh Allah. Bahkan kemarin kita sampaikan ya, ketika Nabi SAW itu merasa apa? Merasa bersedih. Ya, akhirnya kemudian Allah Subhanahu Wa Taala mengirim malaikat Jibril memberikan sebuah hiburan. Masih ingat ya hiburan kemarin? Hiburannya apa? Ya, menawarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, coba panggil itu apa? Pohon." Disuruh maju. Ternyata mendekat. Suruh balik lagi. Akhirnya kemudian Rasulullah SAW sadar, yakfi ini sudah. Ya ini cukuplah wahai Jibril, ya ini dengan hiburanmu ini. Ya, lah ini adalah bukti bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala nggak akan membiarkan orang yang dicintainya ini larut dalam kesedihan dan duka. Yani subhanallah. Maka oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, hari-hari berikutnya, tahun-tahun berikutnya Nabi SAW sudah mampu menyikapinya dengan yani bijak. Meskipun terkadang peristiwa itu tak akan mungkin bisa dilupakan sepanjang hidupnya. Makanya salah satu di antara kejadian yang tidak pernah dilupakan oleh Nabi SAW itu adalah ketika dakwah di negeri Taif. Ya, disebutkan dalam hadis yani sahih, dalam Sahih Bukhari yani juga disebutkan, Aisyah radhiyallahu taala anha itu pernah bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, ya ketika sudah ya merasakan nikmat, sudah merasakan hasilnya, Nabi SAW sudah membangun peradaban di kota Madinah,
Lah di sini pengen kilas balik, ya, pengen menguji Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, tahu betul bagaimana perjuangan mulai babat alas di awal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah di kota Makkah. Ini bukan perkara yang mudah. Ditanya oleh Aisyah, ya Rasulullah, masih ada enggak satu peristiwa yang masih membekas dalam benakmu ya Rasulullah? Ya, kejadian ketika engkau berinteraksi dengan kaummu. Kejadian menyakitkan tentunya. Padahal kita tahu jamaah yang dirahmati Allah, kejadian yang menyakitkan pada kehidupan panjang Nabi SAW. Dalam sirahnya Nabi SAW banyak. Meninggalnya Khadijah itu juga kejadian menyakitkan. Betul kan? Meninggalnya Abu Thalib. Makanya itu hampir bersamaan di tahun yang sama. Makanya dikenal dengan Amul Huzn. Tahun kesedihan. Dua orang penyokong dakwanya Nabi SAW, Khadijah plus Abu Thalib, meninggal dalam durasi waktu yang hampir bersamaan di tahun yang sama. Belum lagi ketika siapa lagi? Pernah kita sampaikan Hamzah meninggal dengan kondisi yang amat mengenaskan, ya, dengan dadanya dibelah, kemudian jantungnya dikeluarkan, dimakan. Subhanallah, ini bukan perkara yang mudah. Begitu sedihnya Nabi SAW yakni ketika itu. Apalagi dalam perang Uhud banyak sekali orang-orang yang menjadi korbannya dan itu adalah manusia-manusia spesial. Tapi di sini ternyata bukan itu. Bukan peristiwa-peristiwa barusan yang saya sampaikan yang menjadikan Nabi SAW itu selalu mengingat dalam benaknya. Tapi ada satu peristiwa ketika Nabi SAW pertama kali, ya, berdakwah ke Taif. Tapi Nabi SAW sudah mulai dewasa dalam menyikapinya. Tapi masih ingat, kejadian itu adalah kejadian yang paling memilukan bagi Nabi SAW. Satu, babat alas sendirian, dakwah sendiri, gak ada yang menemani, bayangkan sudah. Yang dihadapi penduduk, satu penduduk Taif. Apa yang terjadi? Apakah Nabi SAW mendapatkan hasil? Nol. Dibully, diusir, dilempari. Nabi SAW bersedih kala itu. Tapi Nabi SAW yakni sadar betul bahwasanya Nabi SAW sudah ditempa dengan berbagai ujian ketika di kota Makkah. Lah ini kan bahasa kita itu dakwah keluar. Kalau dakwah di dalam itu sudah wajar Nabi SAW mendapatkan ujian. Lah ini Nabi SAW mencoba untuk berdakwah di luar kota Makkah, tepatnya di Taif ini. Lah di sini Nabi SAW menyampaikan, wahai Aisyah, ketika aku dalam kondisi kecewa, wajar, bersedih biasa karena dakwanya ditolak. Datanglah malaikat Jibril menyampaikan kabar gembira. Sekali lagi ini sebagai bentuk hiburan selalu ada. Gak akan dibiarkan Nabi SAW. Allah Subhanahu Wa Taala memerintahku, kata Jibril, malaikat penjaga gunung ini siap akan membantumu. Kalau seandainya engkau berkeinginan siap untuk menghancurkan, membinasakan penduduk Taif yang seluruhnya, gunung ini tinggal dipindahkan, selesai masalah. Sudah nggak ada cerita lagi tentang penduduk Taif. Tapi Nabi SAW di sini sudah menunjukkan, ya, tingkat kebijakannya. Beliau mengatakan bahwasanya enggak, saya enggak setuju. Karena saya yakin inilah arju ayyukhrijallahu min aslabi mayyabudullah bihi, ya, wala yusyriku bi syai'an. Mayyabudullah wahdahu la yusyriku bi syai'an. Karena saya yakin seberat apapun rintangan dakwah, sekalipun aku diusir dari kota Taif, semuanya menolak dakwaku, tapi Nabi SAW yani sadar inilah dunia. Ada yang menolak dan nanti pasti ada yang menerima, dan saya yakin yang menerima itu bukan manusia-manusia saat ini yang masih hidup. Generasi-generasi mereka lah saya yakin yang akan menjadi penyokong dakwah Nabi SAW. Subhanallah, dan itu memang benar. Nabi SAW tidak memanfaatkan kesempatan untuk meluluh lantakkan, bahasanya genocide, ya, memusnahkan yakni seluruh, ya, sampai ke akar-akarnya, sampai anak keturunannya penduduk Taif. Tidak, karena yakin anak keturunan mereka itu pasti akan ada yang menerima dakwah Nabi SAW. Taib, ini yang ketiga. Yang keempat nanti kita akan sampaikan setelah adzan insyaallah. Tafadhal. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang keempat ini adalah gabungan dari ayat yang ke-7 dan yang ke-8 sekaligus.
Di mana di ayat yang ketujuh kemarin atau pertemuan sebelumnya kita membahas ayyuhum ahsanu amalah. Bahwasanya dunia ini adalah ladang bagi manusia untuk mempertontonkan, memperlihatkan, menampakkan di hadapan Allah siapa di antara manusia dan kita semua ini yang paling apa? Bagus amalnya, bukan yang paling banyak. Maka di sini para ulama membuat sebuah kesimpulan bahwasanya baiknya amal atau ahsanu amalan itu terletak pada apa? Sisi kualitasnya. Ini yang perlu kita bahas hari ini. Sebagaimana kemarin kita sudah bahas, amal baik itu harus terpenuhi 3 syarat. Yang pertama apa? Islam. Yang kedua apa kemarin? Ikhlas. Dan yang ketiga apa? Ya, mutaba'ah. Sebanyak apapun amalan dia, sedekah misalnya, berderma misalnya, tapi kalau seandainya pelakunya adalah orang non muslim, maka dia tidak akan mendapatkan pahala ukhrawi, dia mendapatkan pahala dunia. Dia akan dipuji, dia pun akan dielu-elukan oleh pendukungnya. Tapi apakah ini dikatakan sebagai amalan yang ahsan? Tidak sama sekali, karena syarat pertama tidak terpenuhi. Yang kedua, muslim tapi di dalam beribadah tak pernah dilandasi ibadahnya dan amalannya itu di atas pondasi ikhlas dan ketulusan, maka berarti syarat yang kedua tidak akan dipenuhi. Makanya Allah Subhanahu wa taala firman, la in asyrakta la yahbatanna amaluk. Kita umroh misalnya, muslim karena tahu KTP-nya muslim, tetangga saya umroh, taib. Berapa biaya dikeluarkan? Mungkin antara 30 sampai 40, tergantung jenis travelnya, taib. Tapi apa yang terjadi? Ketika di sana dia sudah menampakkan gelagat ketidaktulusan dia dalam melaksanakan ibadah yang mulia ini. Salah satu gelagat itu suka menampilkan selfie di depan ini dan itu, dan lain sebagainya. Ini menjadi indikator bahwasanya amalan ibadah, meskipun dia harus menggelontorkan dan harus membayar dengan harga dan tarif yang tinggi, tak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau niatnya itu pengen riya, kalau niatnya itu hanya ingin didengar sum'ah bahwasanya dia adalah orang soleh, atau nanti ketika pulang dari haji misalnya agar orang itu memanggilnya dengan Pak Haji atau Bu Haji misalnya. Ini yang kedua. Dan yang terakhir kemarin, syarat yang terakhir adalah apa? Mutaba'ah. Sekalipun dia muslim, ketika sholat subhanallah tulus ikhlas, tapi di dalam melaksanakan sholat zuhur misalnya, dia sholatnya sampai 8 rakaat misalnya. Apakah amalan ini termasuk ahsanu amalan? Tidak. Sekalipun muslim, terpenuhi syarat pertama, sekalipun dia tulus, tapi karena tidak mengikuti apa yang dianjarkan oleh Nabi SAW, maka berarti amalan itu tidak akan diterima. Nah, disinilah kemudian kita akan bahas selanjutnya. Terus ukuran sebenarnya, tolok ukur dari baiknya sebuah amalan itu terletak pada sisi kualitas. Itu adalah hukum asalnya. Makanya kualitas itu menjadi hal yang seharusnya menjadi perhatian kita. Bukan karena kecilnya amalan yang kita lakukan, bukan karena sedikitnya harta yang kita sedekahkan, bukan karena durasi waktu, usia dan jatah umur yang Allah Subhanahu wa taala yang amat pendek yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, bukan itu. Tapi bagaimana yang kecil, yang sedikit, yang pendek ini kita maksimalkan. Karena sisi kualitas itulah yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang namanya tolak ukur ahsanu amala. Kita akan berikan beberapa contoh. Yang pertama, contoh yang pertama itu adalah wafatnya Sa'ad bin Mu'ad. Nanti bisa dirangkum ceritanya ini. Sa'ad bin Mu'ad. Bahkan hari-hari ini Twitternya Profesor Dr. Sa'ad Al-Khoslan hafizahullah ta'ala, salah satu guru kami di Riyadh, itu juga menyitir kisahnya Sa'ad bin Mu'ad ini ketika wafat. Ada apa dengan Sa'ad bin Mu'ad yang kita kaitkan dengan ahsanu amala? Ternyata pendeknya usia, kalau seandainya kita mampu maksimalkan,
maka amalan-amalan itu akan menjadi produktif, dan itulah yang akan diperhatikan, dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena usia yang panjang maka berarti orang itu akan dianggap paling banyak yakni pahalanya, tidak. Sa'ad ibnu Mu'adz ya, itu hanya diperkirakan 7 tahun saja. Usianya panjang memang, tapi yang produktif itu 7 tahun. Karena beliau itu masuk Islam di usia 31, meninggal di usia 38 atau 37 kalau nggak salah. Ya. Tapi riwayat lain ada mengatakan ya kisaran 6 sampai 7 atau 8 tahun saja. Pendek loh dia. Sebelumnya kafir. Jadi subhanallah. Lah apa yang terjadi dengan Sa'ad ibnu Mu'adz ini? Sa'ad ibnu Mu'adz ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam durasi waktu yang cukup pendek ini, kematiannya itu sampai menjadikan Arsyur Rahman bergetar, bayangkan. Berarti ada sisi lain yang menjadikan makhluk Allah Subhanahu wa taala, arsy itu sangat bergetar, itu bukan hal yang biasa. Makanya ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam ikut ya mengantarkan jenazah Sa'ad ibnu Mu'adz, sebenarnya Sa'ad ibnu Mu'adz ini terluka parah dalam perang Khandaq, dia terkena panah. Lah, selang beberapa hari atau waktu Allah Subhanahu wa taala mewafatkannya. Jadi meninggalnya pasca selesai balik semua ke kota Madinah. Lah di sini Sa'ad ibnu Mu'adz radhiyallahu taala anhu, subhanallah, ketika dibawa, digotong jenazahnya, orang-orang munafik ada yang mengatakan sungguh ringan jenazah orang ini. Nabi SAW gak tinggal diam. Turunlah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala lewat lisan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jenazah Sa'ad ibnu Mu'adz ini, meski engkau, karena kenapa sih dianggap ringan ini? Ringan ini memiliki makna dua. Ringan ini karena faktor amalannya sedikit. Karena orang munafik merasakan bahwa dia lebih panjang usianya. Dia Islamnya lebih dulu. Sampai hari di mana wafatnya si Mu'adz ibnu Sa'ad yani ibnu Mu'adz, orang munafik ini masih diberikan kehidupan oleh Allah. Jadi seakan-akan dia ingin nyinyir, ngerti nyinyir Pak ya? Ini jenazahnya ini ringan. Ringan itu bukan karena kurus, tapi amalannya sedikit. Lawang me usia 7 tahun tok kok ya. Beda dengan saya yang masuk Islam lebih awal, berarti amalan saya lebih banyak. Dibantah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Ihtazzal arsh limauti Sa'ad ibnu Mu'adz. Ya. Jangan engkau kira wahai orang-orang munafik, meski engkau diberikan usia lebih panjang, lebih lama, masuk Islam lebih awal, sedangkan Sa'ad ibnu Mu'adz ini cuma beberapa tahun ya ini saja, kematiannya hari ini subhanallah menjadikan Arsyur Rahman ini bergetar. Ya, karena apa? Kualitas. Bukan sekedar kuantitas dengan panjangnya usia. Maka ini yang perlu kita jadikan sebagai yani renungan. Sama juga yani jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kualitas dalam kita berderma. Rasul sallallahu alaihi wasallam yani pernah bersabda, sabaqo dirhamun alfa mi'atu alfiyan dirham. 1 dirham itu bisa mengungguli sedekah dari seseorang yang menggelontorkan berapa? Alf, mi'atu, 100.000, bahkan ribuan dirham. Bagaimana mungkin 1 dirham itu bisa menyaingi, bahkan lebih afdol, lebih baik daripada, kalau seandainya rumusnya matematika nggak mungkin sudah. Orang berderma 100.000 dengan 1 M, tentu mereka akan yakin yani sekali bahwa yang 1 M ini adalah orang yang lebih mulia, lebih afdol dan lain sebagainya. Tapi Rasulullah SAW mengingatkan, bisa jadi sebaliknya. 1 dirham, 100.000 yang didermakan, didonasikan, itu bisa jadi mengungguli ya
jumlah ratusan juta M yang digelontorkan oleh seseorang demi untuk mendonasikan di tempat yang sama misalnya. Maka inilah kualitas yang menjadi tolok yakni ukurnya. Oleh karena itu Rasulullah yakni sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan sekali-kali kita itu apa? Hakir itu apa? Menyepelekan, menganggap kecil, menganggap remeh setiap perbuatan amalan ibadah yang kita lakukan. Rasulullah SAW sudah mengatakan demikian. Bahkan larangannya ini tegas loh ya. Kalau yang belajar nahwu insya Allah ngerti. La tahkironna. Ada nun taukid itu sebagai penguat. Kalau kita terjemahkan, jangan sekali-kali, bukan hanya jangan meremehkan, tapi jangan sekali-kali, jangan benar-benar, berarti ada penekanan di sini. Engkau meremehkan minal ma'rufi yani syai'an, dari setiap amalan yang kita lakukan atau dilakukan oleh orang lain. Walau antalqa biwajhi akhaka biwajhin talik. Sekalipun itu hanyalah apa? Senyuman ya untuk saudaramu. Tapi kalau seandainya itu dengan penuh ketulusan, inilah yang akan bisa menarik banyak pahala dan mengalirkan pahala untuk kita, subhanallah. Meskipun kata Rasulullah, meskipun itu senyuman loh ya. Dan ini penting karena kualitas. Maka jangan kita selalu melihat orang itu dengan mata sebelah mata. Ya. Tapi lihatlah dari berbagai yani sisi. Kadang-kadang melihat, maaf ya, marbot masjid, wah ini mek marbot tok kayak ya paling ya mek ngono tok, ya subhanallah. Barangkali dari marbot ini subhanallah menjadikan dia satu, ya dia mendapatkan yakni pahala yang paling banyak. Sholat Jumat misalnya, kalau marbot berarti yang paling awal apa paling akhir? Gak ada yang namanya marbot itu akhir itu Pak, awal. Kesempatan untuk bisa mendapatkan pahala lebih awal, mendapatkan soft pertama, insya Allah kesempatan yang besar dia di sini, ya. Dan kesempatan untuk selalu menjaga sholat yakni jamaah, subhanallah, dan banyak lagi yakni jamaah. Pun demikian, kadang-kadang kita mengingatkan yakni dahi kita, ngajar TPA alif batak wae kok yo. Nah kadang seperti itu, subhanallah, ngajar TPA alif batak ini adalah wasilah terbesar seseorang itu akan bisa mendapatkan aliran yakni pahala. Sekalipun si pengajar ini sudah pindah di alam yang lain, tapi inilah sebenarnya ilmun yuntafa'u bihi. Meskipun maaf secara gaji bulanannya itu enggak sebanyak ya para saudagar, para pegawai negeri dan lain sebagainya. Intinya ketika kita memahami bahwasanya ukuran amalan yakni pahala terletak pada kualitas, insya Allah kita enggak akan yahkironna, kita enggak akan apa? Mengentengkan, kita tidak akan meremehkan, tidak akan menganggap kecil setiap amalan yakni ibadah. Karena amalan ibadah itu akan tertutupi seluruhnya, nggak tahu apakah nilai kita sholat barusan ini, sholat duhur ini semuanya mendapatkan nilai 100 semua, nggak tahu. Maka disinilah kemudian nggak usah melihat kekurangan orang lain, lihatlah kekurangan yakni pada yakni diri kita. Taib. Ada yang lain jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan ini yang paling yakni banyak dijadikan sebagai yakni contoh. Pezina wanita, kisahnya ini masyhur. Disebutkan dalam Sahih Bukhari. Kisah ini terjadi di masa-masa yakni Bani Israel, karena beliau wanita Bani Israel, seorang pezina. Yang pernah kita sampaikan yakni juga insyaallah. Lah, pezina wanita ini jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika dalam perjalanan bertemu dengan apa? Seekor yakni anjing di sini. Anjing muter-muter ya. Karena merasa apa? Kehausan. Memang ada air, tapi dia nggak bisa untuk mengambilnya karena airnya itu ada di dalam sumur. Nah disinilah kemudian karena merasa iba, pezina wanita ini akhirnya apa? Membantu seekor anjing tersebut agar bisa menghilangkan dahaganya. Gak lama kemudian si wanita itu kemudian turun ke dalam sumur dan ngasih minum ke anjing tersebut. Akhir dari cerita kisah ini, Rasulullah SAW mengatakan,
Faghafarallahu lahu bihadzanbah. Allah Subhanahu wa taala akhirnya kemudian apa? Mengampuni seluruh dosa-dosanya. Coba kita lihat ya nih jamaah. Seorang pezina yang tulus ya nih seperti itu. Kadang-kadang kita kan seperti itu kan. Ya, jangankan ya nih pezina lah ya. Maaf kadang preman ya nih saja kita sudah baunin neraka di sana kan. Kadang-kadang terlalu terburu-buru kita dalam menghakimi dan menjustifikasi manusia. Pun demikian adalah ini. Cerita ini seharusnya akan merubah mindset ya nih kita. Untuk jangan terburu-buru menghakimi manusia itu dari luarnya. Ya, subhanallah, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang dilakukan oleh wanita pezina ini itu bukan perkara yang mudah. Ini menunjukkan keikhlasan, ini menunjukkan kualitasnya. Kenapa demikian? Ibnu Qayyim rahimahullah taala menunjukkan 3 bukti. Bukti yang pertama, nggak ada orang lain. Ya, tidak ada orang lain. Tidak ada saksi. Ya, tidak ada saksi. Dan ini berat loh ya. Karena seringkali kita membantu itu kan kalau dilihat banyak orang. Ya, jangankan orang melihat, kalau nggak ada orang melihat pun didatangkan yakni kru dan ya para pendukungnya. Ini supaya dilihat, oh ini loh. Ya, saya sedang berderma, kita sedang membantu anak yatim. Seperti itu. Oh, taib. Lah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini nggak ada saksi di sini. Oke. Yang kedua, kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, ya, yang kedua amalannya ini berat. Ngasih minuman ke seekor anjing ini bukan perkara yang mudah. Beda kalau seandainya penggila, yakni burung misalnya, itu mudah insya Allah, tinggal diambil, dikasih, udah selesai. Ini berat. Makanya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, si wanita ini harus turun ke dalam sumur yang dalam. Yani seumur-umur kita yang laki-laki saja nggak pernah masuk sumur. Ya, sudah banyak alat untuk bisa menarik yakni air. Baik dengan cara tradisional maupun dengan mesin yakni saat ini. Itu turun ke dalam. Padahal ini biasanya laki-laki, ini perempuan. Bahkan dikisahkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala ketika mengambil air itu tidak ada yang namanya cintung atau gayung atau ember, gak ada. Yang dipakai itu adalah apa? Sepatunya kemudian digigit. Seumur-umur kita nggak pernah menggigit sepatu kita. Itu diambil airnya, digigit, naik lagi ke atas. Ini bukan perkara yang mudah. Bukan perkara yang ringan, terutama bagi seorang wanita ya nih sama. Tapi tetap dilakoni, tetap dikerjakan, ya. Dan yang ketiga, ya, yang sedang dihadapi ini adalah hewan. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, apa yang bisa kita minta dari hewan? Apalagi anjing. Makanya disebutkan dalam Al-Quran kan, intatrukul yahat. Ya, yang namanya hewan itu kalau dikasih ya sudah. Apalagi anjing, nggak bisa kemudian terima kasih jazakallah khairan, nggak bisa sudah. Ya paling menjulurkan lidahnya ya ini saja. Kalau seandainya manusia itu kadang-kadang masih menunggu-nunggu. Apalagi kita, ya di beberapa yakni tradisi kan seperti itu toh. Ngasih ke tetangganya, ngasih apa? Ngasih jajan. Itu tidak dengan kresek plastik, tapi pakai apa? Piring. Gak apa, bawa aja piringnya. Susah ini. Yang dikasih pikir-pikir, ya Allah, ini kalau membalikkan ya nggak enak kalau kosong. Diiseni itu mikir juga. Kemarin di seberapa sih paling enggak itu. Selalu diukur. Jadi malah jadi beban bagi orang yang dikasih. Lah, ini hewan ya nih jemaah. Apa yang diminta ya nih darinya? Maka disinilah kemudian para ulama masukkan kualitas itu adalah jawabannya. Artinya ketulusan. Itulah yang kemudian menjadikan seseorang itu ya mendapatkan yakni pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amalan seperti ini yang dilihat. Ya, sekalipun
kita melihat profesi sebelumnya adalah seorang pezina. Tapi kalau ketulusan itu yang ditampakkan, itulah bukti kualitas dan menjadi tolak ukur amalan yang baik. Kemudian contoh yang lain ya, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu kisahnya Amr ibnu Qais. Ya, kalau ini adalah waktu yang pendek, usia yang pendek. Kalau ini secuil yang harta. Kalau ini ya amalan yang banyak diremehkan, cuma ngasih apa? Jadi ngasih minum, tapi bukan orang yang ngasih minum lah enak ini. Kalau seandainya punya ayam banyak, wah enak ini. Setiap hari ngasih ayam dijamin sudah diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak semudah itu. Ya ini butuh yang namanya ketulusan sebagian dilakukan oleh yakni pezina itu. Pun demikian dengan Amr ibnu Qais. Amr ibnu Qais itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala lebih pendek usianya daripada ini. Ya. Beliau ini masuk Islam dalam perang Uhud. Jadi ketika Nabi SAW itu menyampaikan, wahai para sahabat, sebentar lagi kita akan masuk satu peperangan terbesar, perang Uhud dengan orang-orang kafir. Nah, di awal Amr ibnu Qais itu berasal dari Bani Abdil Ashhal. Kebanyakan mereka sudah masuk Islam. Mayoritas mereka sudah masuk Islam sudah. Amr ibnu Qais diajak, ayo masuk Islam. Dia enggan. Lah tiba-tiba dalam perang Uhud, ujuk-ujuk itu, ternyata ketemu di dalam barisan kaum muslimin siapa ini? Amr ibnu Qais. Subhanallah. Kemudian Amr ibnu Qais ditanya, kamu kok ada di barisan kaum muslimin? Ketika Nabi SAW yang tadi sudah menyampaikan tawarannya, siapa yang mau berperang, siapa yang mau masuk Islam, engkau enggan untuk masuk Islam. Bahkan tiba-tiba engkau sudah masuk di sini. Dalam peperangan setelah selesai perang Uhud dicari, ternyata ketemu sama Amr ibnu Qais. Lah kaum muslimin ini mencoba untuk mengujinya. Dari baninya sendiri, Bani Ashal ini, wahai Amr, engkau masuk Islam ini karena apa? Merasa nggak enak saja? Karena kebanyakan mayoritas dari Bani Ashal ini semuanya masuk Islam, semuanya berperang Uhud. Engkau merasa nggak enak saja karena kaummu ini banyak yang sudah masuk Islam, ataukah karena faktor memang ketulusan dan keikhlasanmu untuk menerima Islam? Amr bin Qais mengatakan bahwasanya, ya, saya masuk Islam murni karena Allah Subhanahu wa taala dan yakni Rasulnya. Maka ketika itu aku ya meminta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam pasca dia mengikrarkan diri sebagai seorang muslim. Saya minta izin kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saat ini juga aku mau berperang. Maka berperanglah dan masuk dalam barisan dalam peperangan yang berkecamuk. Akhirnya bertemulah pasca peperangan ini dalam kondisi Amr ibnu Qais luka-luka. Jadi dalam dialog singkat ini Amr ibnu Qais ini masih luka-luka. Gak lama kemudian Allah Subhanahu wa taala wafatkan. Rasul SAW ketika dikasih tahu betul bahwasanya Amr ini barusan masuk Islam, langsung masuk ke medan perang, mati di sana. Rasul SAW mengatakan, huwa min ahlil jannah. Dia adalah penduduk surga. Makanya dalam kisah itu Amr ibnu Qais itu adalah penduduk yakni surga yang belum pernah apa? Sujud. Ya. Nah ini sunat Ustaz, wis gak ngerti aku nih ngono. Yang penting sujud, karena masalah sholat itu masalah penting. Belum sholat sama sekali, belum pernah sujud, masuk Islam, masuk medan perang, meninggal di sana. Tapi ganjaran luar biasa, jannah. Kenapa? Alasannya kualitas keimanan. Maka yang dijamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah diantara bukti-bukti yang menunjukkan bahwasanya pegangi terus yakni sisi kualitas dari setiap yakni amalan, karena itu yang dilirik, yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekedar kuantitas banyaknya dengan usia yang panjang, wah ini jaminan ini. Amalanku paling banyak ini nanti. Kalau ditimbang itu paling berat, enggak jamin.
Ya. Atau mungkin barangkali saya ini berderma tak lihat listnya ini, donatur pembangunan Masjid Ubalan atau Imam Syafi'i ini, Pak. Dua-duanya, Pak. Ya, listnya paling banyak 1 M, yang lain cuma 50.000, 10.000 dan lain sebagainya. Jangan dirahmati Allah, bukan itu. Ya, ketika keikhlasan itu muncul yakni dari nominal yang paling kecil, bisa saja itu akan bisa menyalip dan menyaingi, mengungguli nominal yang lebih besar. Pun demikian dengan ini. Jangan kita melihat, ya Allah pekerjaannya itu kok cuma ngunang-ngunut tok, ngajar TPA sebagaimana kita sampaikan. Bisa saja itu yang akan bisa mendahului yakni kita amalan nanti di akhir zaman. Pun demikian dengan ini. Siapa sangka hanya beberapa detik nggak pernah sholat, nggak pernah ini, nggak pernah sujud, tapi Rasulullah SAW langsung ya menjustifikasi, Rasulullah SAW langsung menghakimi beliau adalah penduduk yakni surga. Yang terakhir yakni dari ayat ini apa? Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memang ya memperhatikan betul sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala memperhatikan yakni kualitas. Tapi kalau kita bisa mampu menggabungkan yakni antara kualitas dengan apa? Kuantitas, maka ini yang paling afdol. Jarang memang. Tapi kalau seandainya kita mampu, maka itu adalah derajat yang paling mulia. Kenapa demikian yang dijamai dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala? Ada kisah yang disebutkan sering kali oleh para ulama. Ketika kualitas itu mampu disandingkan dengan apa? Kuantitas. Ya, ketika seseorang itu punya potensi berderma, tapi dia itu punya kelebihan rezeki, akhirnya dia sering berderma tapi dengan jumlah nominal yang banyak. Atau mungkin barangkali puasa yakni sunnah. Dia punya potensi dan kemampuan untuk berpuasa lebih banyak puasa sunnahnya daripada saudara dan tetangga-tetangganya. Berarti mampu menggabungkan antara dua sisi ini. Ya. Dan amalan ibadah yang lain. Misalkan nanti di bulan Ramadan, kita dianjurkan untuk memperbanyak tilawatil Quran. Ketika kita punya kemampuan, punya waktu luang yang lebih banyak, bahkan barangkali kita sudah hafid Al-Quran, ini kan mudah, sudah nggak ada penghalang lagi. Berbeda dengan mbah-mbah kita atau saudara-saudara kita yang masih baca itu masih apa, Pak? Ya tak ketatil. Apa ketatil itu, Pak ya? Ya masih terbata-bata. Maka tatkala kita mampu memanfaatkan momentum Ramadan ini, satu, menjaga tilawatil Quran kita. Yang kedua, kuantitasnya itu diperbanyak. Sebagaimana yang dituturkan oleh Ibnu Rajab rahimahullah ta'ala. Bahkan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala di 10 terakhir ya, itu bisa per malamnya itu bisa apa? Bisa menghatamkan Al-Qur'anul Karim. Bahkan ada yang mengatakan lebih dari itu semua. Subhanallah. Jadi mampu menggabungkan dan menyandingkan antara kuantitas dengan kualitas. Kalau ini maka berarti afdol. Apa dalilnya ini jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Dalilnya adalah Abu Bakar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pertama kali ketika para sahabat sedang ngumpul ditanya, man asbaha minkumul yauma shaiman. Hari ini siapa yang puasa sunnah? Ya, di list sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Gak ada yang jawab, cuma satu tok. Abu Bakar As-Siddiq, ana ya Rasulullah. Taib. Ditanya lagi, siapa hari ini man tabi'a minkumul yauma janazatan, yang ngantar apa? Jenazah. Subhanallah, qadarallah, para sahabat nggak ada. Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, ana ya Rasulullah. Ditanya lagi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man at'ama minkumul yauma miskinan, siapa hari ini yang ngasih makan miskin, ngasih orang miskin makan. Gak ada yang ngomong, gak ada yang jawab kecuali
Abu Bakar As-Siddiq. Padahal kita tahu ya, yang namanya Abu Bakar itu adalah sahabat yang paling apa? Kalem, pemalu, suka nangis lagi. Karena Nabi SAW butuh jawaban. Oh, mungkin barangkali para sahabat ini lebih malu daripada Abu Bakar. Enggak ada yang mengatakan demikian. Bahkan Abu Bakar itu paling malu lah, termasuk Utsman. Tapi kenapa ya nih Abu Bakar itu jawab ketika itu? Karena memang Nabi SAW meminta jawaban. Ya, sudah nggak ada yang perlu ditutupi lagi. Siapa? Nabi SAW butuh jawaban. Abu Bakar menjawab. Yang ketiga. Yang keempat, man ada minkumul yawma maridon. Siapa yang jenguk orang sakit hari ini? Rasulullah SAW mendapatkan jawaban dari satu orang lagi yang sama. Siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala yani anhu. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW? Majtama'a fi imri'in mastama'na fi imri'in. Barang siapa 1, 2, 3, 4 terkumpul di satu hari pada seorang muslim illa dakhalal jannah. Sudah, Nabi SAW langsung memberikan vonis dia dapat jaminan jannah. Taib, kita kembalikan ke sini. Mana sisi kualitasnya di sini dan mana sisi kuantitasnya? Kalau kuantitasnya bisa kita lihat, berbagai macam amalan mampu dilakukan oleh satu orang yang sama di satu hari yang sama. Jadi menggabungkan berbagai apa? Amalan yang berarti banyak sekali yang dilakukan oleh Abu Bakar. Dari sisi kualitas sudah kita tidak meragukan bagaimana kualitas keimanan para sahabat. Bahkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah bersabda. Lah ini yang menjadi salah satu apa? Tolak ukur baiknya amalan terhadap kualitas. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, la tasubbu ashabi, lau anna ahadakum anfaqa mithla uhudin daban ma balagha mudda ahadim wala nasifah. Jangan engkau bandingkan keimananmu, amalan ibadahmu dengan sahabat dalam hal apa? Kualitas. Kata Rasulullah SAW, seandainya engkau berinfak, kata Rasulullah, sebanyak gunung Uhud, itu nggak akan mampu bisa mengungguli infak dan sodakonya sahabat meskipun itu cuma 1 dirham. Subhanallah. Karena apa? Kualitasnya itu pada sisi keimanannya itu sudah nggak ada yang mengungguli. Ya, maka untuk berbicara masalah kualitas sahabat itu sudah tidak diragukan lagi. Makanya sepakat para ulama ahli hadis kalau sahabat kulluhum udul. Jadi setiap berita yang disampaikan oleh para sahabat itu langsung bisa diterima sudah. Ya, kalau kita masih dikoreksi dulu, ini bisa dipercaya apa enggak? Ya, akan interview terlebih dahulu. Tapi kalau sahabatnya nih enggak. Jadi ini adalah contoh bagaimana sebuah arti kualitas mampu disandingkan dengan kuantitas. Kalau kita mampu sebagaimana yang dilakukan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, lakana afdal. Makanya di antara kesempatan emas untuk bisa menggabungkan kualitas dan kuantitas itu adalah manfaatkanlah momentum bulan Ramadan. Ya. Ini adalah momentum yang paling pas, timing yang paling tepat. Makanya Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala terutama dalam tilawatil Quran. Memang Rasul sallallahu alaihi wasallam kan melarang kita menghafalkan Al-Quran kurang dari 3 hari. Tapi Ibnu Rajab mengatakan ada pengecualian. Dalam musim-musim tertentu, misalnya musim Ramadan misalnya, maka hal ini ada pengecualian. Boleh bagi kita untuk menggabungkan dua sekaligus, kuantitas dengan kualitas. Tapi bukan berarti kemudian ngejar tayang tok, sampai enggak difahami apa yang sedang dibaca. Berapa? Sudah 1 sekali apa? Hatam, nanti lagi. Berarti apa? Dia hanya mengejar kuantitas. Berarti ini sudah bertentangan. Karena urutan pertama yang paling bawah kualitas. Kalau seandainya
mampu maka berarti kita gabungkan. Tapi kalau seandainya kuantitas nggak akan dilirik oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini sedikit memberikan gambaran tentang syarat-syarat tolok ukur ahsanu amala. Karena ayat berikutnya ini kita langsung masuk ke pembahasan apa? Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi itu siapa sih? Agamanya apa? Hidup di masa raja siapa? Jumlahnya berapa? Siapa pendamping Ashabul Kahfi ini? Ashabul Kahfi ini pemuda, orang tua atau anak-anak? Ya. Terus tempat guanya saat ini itu di mana? Nanti kita akan bahas itu semua. Ya, sebagian ada yang kita ketahui data validnya ada. Tapi sebagian yang lain para ulama masih silang pendapat. Dan memang ada hikmah di balik itu. Allah Subhanahu wa taala memang tidak mengungkap secara spesifik. Salah satunya adalah tentang jumlah pemuda tersebut ada berapa, dan yang kedua tempat tinggalnya mereka saat ini itu di mana, itu masih sengaja Allah Subhanahu wa taala sembunyikan. Karena apa? Karena ada hikmah yang terbesar. Ya. Karena ada faedah di luar itu. Makanya Syekh Utsaimin itu mengungkapkan akalnya itu. Pun demikian dengan Syekh Muhammad Amin Asy-Syinkiti rahimahullah taala dalam tafsirnya Adwaul Bayan itu juga sama. Bahkan Syekh Muhammad Amin Asy-Syinkiti mengatakan ketika membahas ayat yang ke-9 setelah ini tentang Ashabul Kahfi, saya nggak ingin berlama-lama menyebutkan berapa jumlah pemuda, siapa nama mereka, di mana mereka bertempat tinggal saat ini, di kota mana, di negara mana. Kata beliau, kenapa? Karena memang tidak ada riwayat yang valid mengenai hal itu, dan dia mengatakan tidak ada manfaatnya. Karena manfaatnya itu terletak bagaimana kita bisa mengambil dan memetik pelajaran dari kisah ini. Masalah nama itu nggak penting. Dan ini juga yang diungkapkan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin. Insya Allah pada pertemuan selanjutnya, berarti pasca ya Pak ya. Insya Allah ya. Kalau memang Allah Subhanahu wa taala masih berkenan untuk mempertemukan kita, berarti pasca Ramadan insya Allah. Ya, berarti kita sudah pada tema baru. Karena tema pertama ini memang pernah kita sampaikan dahulu kan. Tema-tema penting di dalam surat Al-Kahfi itu ada sekitar 5 atau 7 waktu itu. Nah ini tema pertama selesai. Nah setelah ini ayat 9 dan seterusnya ini kita akan membahas tema tentang Ashabul Kahfi. Allahu ta'ala alam bisawab. Mudah-mudahan kita nanti bisa mengulas hal itu pasca Ramadan dengan izin Allah. Kalau ada pertanyaan monggo dipersilakan jamaah. Fadhal. Ada pertanyaan? Cukup insyaallah. Ada pertanyaan jamaah? Cukup? Taib jazakumullah khairan jamaah. Atas kehadirannya dan atas kedatangannya di masjid yang mulia ini menjadi pertemuan kajian terakhir sebelum datangnya bulan Ramadan. Harapan kita semua yang pertama, Allahumma sallimna Ramadan. Kita bisa dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan. Wasallim lana Ramadan. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan fisik, kemudahan dalam menjalankan ibadah serta istiqomah. Ini penting. Ya, karena istiqomah ini adalah aset yang paling mahal. Jangan sampai semangat dan bekal kita hanya untuk 1 pekan tok. Selanjutnya soft kedua, ketiga kosong. Ya, atau mungkin bacaan Al-Quran di semangatnya itu di pekan pertama tok. Ya, pekan kedua, ketiga, keempat sudah mulai ditinggalkan itu yang namanya mushaf, Al-Quranul Karim. Maka perlu kita kuatkan, kita dukung, kita topang dengan doa ini. Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbala. Setelah nanti kita sudah meninggalkan bulan Ramadan, misalnya kita masih diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan jerih payah kita selama bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kita, qiyamul lail kita, sedekah kita, tilawatil Quran kita, semuanya. Ya, dan tentunya harapan kita semua mudah-mudahan pasca Ramadan kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kajian yang masih menyisakan banyak sekali ayat.
yang belum kita selesaikan dan memang temanya luar biasa. Baik, demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ada faedah dari ulasan 2 ayat kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di lain kesempatan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.